Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadal Manda dari 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah yang dibimbing oleh Pak Aswin dengan pokok bahasan kebijakan pemerintahan Orde Lama dengan tujuan belajar mengkaji masalah mempertahankan kemerdekaan menurut buku dan menurut saya dengan sumber belajar yang saya dapatkan berasal dari buku dan internet. Pengertian mempertahankan kemerdekaan menurut buku adalah segala upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia dari segala ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat merusak kesatuan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pengertian mempertahankan kemerdekaan menurut saya adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia dengan memupuk semangat rela berkorban dan pantang menyerah demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Tujuan mempertahankan kemerdekaan menurut buku adalah agar bangsa Indonesia dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain serta mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam segala aspek bidang dan menggali segala potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan mempertahankan kemerdekaan menurut saya adalah untuk menghormati dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. Latar belakang mempertahankan kemerdekaan menurut buku, meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, ternyata bangsa Indonesia masih harus melalui berbagai macam halangan dan rintangan yang datang dari dalam dan luar negeri. Hal ini merupakan keadaan yang berbahaya. Maka dari itu, untuk mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia menempuh dua cara, yaitu melalui jalur diplomasi dan jalur perlawanan bersenjata. Perjuangan diplomasi menghasilkan berbagai perjanjian penting, seperti Perjanjian Anfield, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian KMB. Sedangkan dengan perjuangan pertempuran menghasilkan banyak pertempuran bersejarah seperti pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, dan pertempuran Ambarawa. Latar belakang mempertahankan kemerdekaan menurut saya, para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan telah berusaha dengan sangat keras demi dapat mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka harus mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia dengan berbagai cara. Isi mempertahankan kemerdekaan menurut buku. Mempertahankan kemerdekaan sudah ada sejak Insinyur Soekarno membacakan pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, yang memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Sejak proklamasi dibacakan, sejak itu pula bangsa Indonesia harus berusaha mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan. Isi mempertahankan kemerdekaan menurut saya, mempertahankan kemerdekaan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat dan individu di negara Indonesia. Hal ini demi menghormati jasa para pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan. Sebagai seorang siswa, kita dapat melakukan beberapa cara untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti menaati peraturan dan tata tertib sekolah, mendukung produk dan budaya dalam negeri, menggunakan produk buatan dalam negeri, serta belajar giat demi masa depan negara.
Dampak positif mempertahankan kemerdekaan menurut buku, yaitu dapat menumbuhkan sikap patriotisme dan menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memperoleh semangat dalam persatuan dan kesatuan. Dampak positif mempertahankan kemerdekaan menurut saya yaitu dapat membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme serta membangun persatuan dan kesatuan bangsa demi memperoleh perdamaian dan terwujudnya cita-cita negara. Dampak negatif mempertahankan kemerdekaan menurut buku, ancaman terhadap kedaulatan negara tak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga berasal dari dalam negeri. Hal itu dapat menyebabkan banyak perpecahan. Contohnya saja gerakan separatisme dan terorisme yang berasal dari dalam negeri. Hal ini dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dampak negatif mempertahankan kemerdekaan menurut saya yaitu dapat menimbulkan sifat fanatisme pada negara, sehingga menolak segala budaya dan teknologi asing. Padahal hal tersebut bisa saja berguna dan bermanfaat. Oleh karena itu, kesimpulan saya, mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu wujud penghormatan terhadap para pahlawan kita. Seluruh masyarakat Indonesia wajib mempertahankan kemerdekaan dengan membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme demi mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi jangan sampai hal ini menimbulkan sikap fanatisme dan menimbulkan perpecahan bangsa itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.